Bismillah. Oh, mantap suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah para jamaah, kayaknya beberapa tahun lalu saya kesini juga jumlah jamaahnya kayak segini banyaknya. Kayaknya jenengan insya Allah masuk orang-orang yang istiqomah. Jadi 2 tahun lalu kayaknya Ustaz ya, saya kesini 2 tahun atau 3 tahun lalu. Ya sama nih jamaahnya insya Allah segini. Nah ini jangan-jangan ini jamaah yang lalu ya. Nah kalau jamaah yang lalu berarti masuk golongan orang-orang yang istiqamah. Yang jelas saya ingat ada Pak Sari. Para jamaah, tadi itu pengantarnya ayat yang saya baca itu terjemahnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wal tanzur ma taqaddama. Jadi wal tanzur nafsun, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri, nah masing-masing kita memperhatikan apa-apa yang telah lalu ya, li ghadin, bukan sauma ghadin ya, li ghadin, untuk hari esok. Itu perintahnya. Perhatikan masa lalu kita, kemudian persiapkan semua itu untuk menghadapi hari esok, hari kehidupan ketika kita sudah dibangkitkan kembali dari kematian kita. Para jamaah, kalau melihat dari jumlahnya, dari jumlah yang sedikit ini, saya sudah mulai berprasangka baik. Apa prasangka baik kita? Allah itu bilang begini, qalilan ma tashkur. Sedikit orang yang bersyukur itu. Nah, insya Allah yang ada di sini, amin. Ya, sedikit orang yang bersyukur. Bersyukur itu kira-kira kalau saya terjemahkan, berterima kasih pada Allah, kemudian merasa senang dengan karunia Allah, kemudian kita ingin memanfaatkan usia yang Allah berikan ini semua berada dalam kebaikan kita ya. Jadi memanfaatkan waktu-waktu kita untuk kebaikan. Nah insya Allah kita salah satu dari sekian orang yang bersyukur itu. Lah berikutnya para jamaah,
ini ayatnya insya Allah sudah hafal. Kalau ketemu Ramadan, ayat ini sering tampil. Ya, apa itu? Ya, ayat yang sering kita dengar itu kutiba. Tapi pertamanya ya, yang benar itu pertamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah, kayaknya fokus kita itu sama. Saat ini sama-sama berpuasa. Kita berpuasa itu pertanda bahwa kita ini di hati kita ini ada iman. Nih jenengan nggak iman, insya Allah hampir pastilah nggak puasa. Karena puasa itu bikin lapar, ya, bikin lemes berpuasa itu. Jadi kalau bukan karena panggilan iman, ya bisa jadi karena panggilan pingin sehat orang berpuasa. Atau pingin sakti. Nah, tapi kita puasanya la'allakum tattaqun. Mungkin satu hal yang pingin saya sedikit ingatkan ketika ada peristiwa dulu. Ya. Perang itu terjadi pada masa bulan Ramadan. Jadi ada perang. Yang perang itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Pasti kita mikir ya, di bulan Ramadan ada perang. Ngapain ada perang? Kayaknya kalau cuma urusan tidak makan, tidak minum, kemudian menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, kayaknya kita cukup di rumah. Nggak usah kemana-mana, di dalam kamar kita bisa berpuasa dengan baik, dengan nyaman. Loh, tapi kok ada perang di bulan Ramadan? Itu juga terjadi. Sudah tentu para jamaah, saya melihat ada hal yang menarik. Artinya para jamaah, ketika ada panggilan, ya, panggilan lain, yang itu menjadi kewajiban kita juga, ya, itu puasa itu ternyata bisa ditinggalkan. Loh kok bisa begitu? Karena ada ayat berikutnya kan, di ayat tadi itu, ya. Apa ayat berikutnya itu? Jadi kalau kita dalam keadaan maridun, dalam keadaan sakit, atau ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi para jamaah, kalau karena satu hal penting kita mesti bepergian jauh, ya, urusan yang itu bermanfaat untuk kita, umat kita, maka kita boleh tidak puasa karena safar. Ya. Nah, para jamaah yang ingin tadi saya sampaikan itu, di tengah kesibukan kita, ya, di tengah kesibukan kita ngurusi ibadah ritual kita. Puasa itu kan ritual para jamaah. Tata caranya udah tertentu, ya, ritual. Sholat tarawih itu juga ritual. Baca Al-Quran itu juga ibadah-ibadah yang per huruf kita dapat kebaikan. Nah ini semua itu kan ke kita dapat. Sementara kalau perang itu sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk kelangsungan syariat. Samalah insya Allah dengan bapak-bapak kita yang ada di sini saat ini.
Kalau kita cuma mau menahan makan, menahan lapar dan dahaga, saya yakin bapak-bapak cukup di rumah. Tapi ada keinginan lain. Keinginan lain itu apa? Ingin mikir masjid ini. Ya. Bapak ingin apa lagi? Bukan cuma yang ritual tadi yang Bapak Ibu inginkan, tapi juga mikir bagaimana caranya biar silaturahim sesama jamaah ini bisa berlangsung. Makanya saya lihat itu kayaknya ada absen. Karena kalau kita ngumpul dengan orang soleh itu para jamaah ini ya, ngumpul dengan sesama jamaah di sini orang-orang soleh itu insya Allah akan jadi kebanggaan kita nanti. Ya kalau lagu-lagu yang biasa kita dengar itu apa? Wong kang soleh kumpul. Jadi orang saleh itu bagaimana kita bisa bersama-sama. Nah itu sudah para jamaah lakukan. Pasti ini juga punya nilai lebih. Punya nilai lebih dibandingkan dengan kita hanya ritual Ramadannya. Kalau Nabi dulu dan para sahabat sempat berperang di bulan Ramadan, tapi kalau para jamaah saat ini itu sedang membangun persaudaraan. Loh ini penting. Para jamaah kalau jenengan mau lihat kondisi di luar itu sebenarnya ngeri upaya-upaya untuk menjauhkan umat Islam ini dari nilai-nilai Islam. Ya. Ngeri sebenarnya. Lah, kalau kita sendiri sibuk sendiri-sendiri, enggak ngurusi, nanti begitu sudah keadaan darurat, itu sudah terlambat. Ya. Makanya para jamaah ada amalan. Nah ini ada amalan yang kalau kita mengerjakan itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin tahu apa itu amalan itu? Saya baca ayatnya, nanti dicari sendiri. Ayatnya itu bunyinya begini. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan fi sabilihi saffan ka'annahum marsus. Para jamaah ini satu bocoran hari ini yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terjemahkan ya. Inna itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari artinya sungguh. Kalau saya saja ceritakan jenengan menggunakan kata sungguh Pak, itu artinya saya meyakinkan bahwa perkataan saya ini adalah benar. Lah sekarang yang bilang sungguh itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, yang janjinya pasti ya. Apa bunyinya tadi itu? Inna sesungguhnya. Apa yang sungguh? Allah. Kenapa Allah? Yuhibbu. Allah itu cinta, suka. Kepada siapa yang disukai Allah? Alladzina, orang-orang yang. Para jamaah, kalau Al-Quran itu menggunakan kata alladzina ya, itu berarti nanti menunjukkan umumnya pernyataan itu.
Jadi siapa yang memenuhi syarat itu akan kena. Yang nggak tua, yang nggak muda, nggak remaja, yang nggak kaya, nggak miskin. Apa itu? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Orang-orang yang berperang di jalan Allah fi sabilihi maksudnya shaffa, dalam keadaan rapi. Loh, sekarang kan gak ada perang, Pak. Ya, maknanya pada kita berjuang. Jadi yang Allah cintai itu para jemaah yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang rapi. Nah, kita sekarang ingin dapat itu. Saffa ka'annahu, kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka itu ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu seolah-olah kayak bangunan yang kokoh. Oke, ini peluang pada siapa? Pada kita. Saya dan jenengan bisa mendapatkan ini, bisa. Syaratnya apa? Berjuang di jalan Allah dalam keadaan atau dengan kondisi barisan yang rapi. Loh, kalau barisan yang rapi di sini bagaimana maksudnya? Tadi sudah ada pendataan. Ada yang menjadi jamaah, ada yang menjadi pengurus. Loh, jamaah penting. Ya penting. Kan kita ingin masuk atau masuk kategori yang Allah cintai. Jadi kategori yang Allah cintai itu kita sama-sama berjuang dalam keadaan yang rapi. Ya. Hanya pengurus kalau begitu, Pak? Bukan. Kalau cuma pengurus yang ada, lalu siapa, Pak, yang mau diurus? Jadi sama, ada pengurus, ada jamaah. Loh, emang jamaah itu penting, Pak? Ya penting. Ya. Emang pengurus itu penting, Pak? Penting. Emang cleaning service itu penting, Pak? Penting. Emang imam itu penting, Pak? Penting. Emang ketua yayasan penting? Penting. Bendahara penting. Lah, tapi para jamaah bukan cuma pentingnya, tapi rapinya. Ya. Jamaah ikut ngasih masukan, pengurus juga akomodasi jika masukan itu bisa kita lakukan. Pengurus juga rapi, mana ketua, mana sekretaris, mana bendahara, mana anggota pengurus, mana pengawas, mana pembina, mana ketua pembina. Lah, enggak semua lalu ingin jadi ketua pembina, enggak semua lalu ingin jadi ketua yayasan. Yang pasti semua ada posisinya. Tapi jangan lupa para jamaah, ini walaupun kita dalam Ramadan ya. Tadi saya cerita dulu pada masa Nabi itu ada bukan cuma rapat atau bukan cuma pertemuan kayak begini, tapi perang. Ya. Lah kita saat ini mungkin tidak berperang, tapi kita membangun silaturahim yang nyaris mau putus. Yang nyaris mau nggak kenal satu jamaah dengan jamaah yang lain. Loh, ini berarti masalah. Para jamaah, permasalahan umat Islam itu sama di mana-mana. Mayoritas, tapi tidak terlihat mayoritasnya. Mungkin kita malah akan merasakan perjuangan yang kuat itu para jamaah. Rapi itu
ketika kita ada di Papua. Ya. Kalau para jamaah di sini ada yang mantan marinir, mungkin angkatan laut atau tentara yang ditugaskan di Papua, itu beliau-beliau itu Pak, itu bisa bersama-sama urunan bangun masjid Pak. Kayaknya kalau cuma marinir segini kira-kira di sini di Jawa nggak akan bikin kayaknya masjid. Di sana bisa bikin Pak. Jadi di Manokwari itu kalau jenengan ke sana satu saat, itu masjid itu ada di markasnya tentara. Solid mereka Pak, mungkin karena sedih. Lah di sini kita nyaris nggak kenal satu dengan yang lain. Lalu bagaimana kita bisa solid? Itu baru masuk di Manokwari Pak. Padahal kalau saya masuk itu Pak, turun dari pesawat itu ini itu sudah muncul gambar salib yang gede. Begitu saya mendarat masuk ke kota Manokwari, itu langsung ada tulisan selamat datang di kota Injil. Ya. Loh, saya tidak tidak menghargai agama ini, bukan Pak. Saya cuma ingin memberikan ilustrasi ya pada kita bersama ini bahwa kita penting Pak menguatkan barisan saat ini. Kalau kita nggak menguatkan barisan itu Pak, nanti kita akan semakin tercecer di mana-mana, semakin nggak punya kekuatan. Nah, ini kemarin ada peristiwa menarik ya, bukan karena adik kena pukulan bukan, tapi saya mau beri ilustrasi kepada kita. Kalau mahasiswa itu kira-kira sendirian datang ke DPR sana, ke anggota DPR sana, kira-kira mahasiswa itu didengarkan suaranya? Insya Allah nggak didengar Pak. Walaupun sama mahasiswanya yang datang, tapi ketika geruduk masanya banyak dan itu rapi gerakannya, itu pasti akan diperhatikan. Itu ilustrasi. Nah, begitu juga kita Pak. Kita di sini kayaknya sudah sedikit, tapi saya nggak tahu ya. Karena kalau melihat dari perkembangan jamaah kan, dari 3 tahun yang lalu ke tahun sekarang kayaknya nggak banyak berubah. Ya. Jadi berarti kayaknya terlalu berat untuk menguatkan bagaimana agar lingkungan ini semakin dekat bersama kita untuk meramaikan atau memakmurkan masjid ini. Nah, para jamaah sekalian, sudah tentu mungkin ini khusus untuk teman-teman pengurus. Di pengurus itu juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ya, di pengurus itu juga perlu dikuatkan hubungannya, keakrabannya, sendaguraunya. Jadi kira-kira kalau kita ngomong itu sudah ngerti, oh itu memang gayanya dia, jadi nggak mungkin tersinggung. Tapi kalau kita saling jaim Pak, maaf ya, kita saling jaim sesama pengurus, itu jangan harap akan terjadi persaudaraan yang kuat. Kenapa? Karena masih saling menjaga diri. Nanti begitu ada salah sedikit, nah itu kesempatan untuk nyerang. Ubah pikiran kita bahwa bersama-sama saja para jamaah ini kita saling bantu bersama ini. Kita belum tentu menang melawan kekuatan orang lain. Itu bersama-sama. Apalagi kita terpecah belah, saling tidak terhubung satu dengan yang lain. Jadi kita mulai dari pengurus itu juga solid ya. Sehingga kira-kira kalau ada putaran gitu, para jamaah ini mutar cepat, itu yang di sekitarnya itu bisa kena arus putaran. Itu ketika pengurus intinya itu sudah bisa bergerak dengan cepat ya.
putaran ke jamaah yang lain, ke sekitar, itu akan lebih terasa. Itu poin yang ingin saya sampaikan yang pertama. Jadi pengurus, kemudian jamaah, kita mesti berkolaborasi. Tujuannya masih ingat ya? Tujuannya biar kita masuk kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para jamaah, kalau Allah menggunakan kata cinta, pasti pekerjaan itu agak susah. Ya. Saya ulangi di kalimatnya. Kalau Allah menggunakan kata cinta, itu pekerjaan itu biasanya agak sulit untuk kita lakukan. Begitulah kira-kira para jamaah untuk membangun kebersamaan ini. Di sini ini, insya Allah sulit. Insya Allah sulit. Belum lagi ego kita yang dominan. Saya di sini paling senior misalnya. Saya yang paling banyak nyumbang misalnya. Hal-hal seperti itu bisa menjadikan hati ini keras para jamaah untuk akrab dengan orang lain, ya. Padahal sebenarnya posisi kita sudah dijelaskan, posisi kita itu setara. Posisi kita itu sama. Kalau kata ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kita itu nanti insya Allah yang paling takwa. Lah bisa nggak kita tahu siapa di antara kita paling takwa di sini? Kayaknya nggak ada kan? Nggak ada yang bisa ngaku bahwa kita orang paling takwa kan? Loh, saya pakai baju gamis, pakai kopiah bagus ini, jauh ini dapat kopiah ini aja. Lalu ini jadi ciri ketakwaan? Ya bukan. Ini hanya atribut yang biasa kita pakai. Ketakwaan itu kalau penjelasan Nabi adalah hahuna sin. Ya. Nah, jadi perkuat kita dengan prinsip kesetaraan. Kalau prinsipnya atas bawah, maaf saya paling takwa, saya paling berjasa, saya paling tua, saya paling apa-apa, itu yang dikedepankan. Emang kalau misalnya saya paling kaya, bisa ngapain? Kalau yang lain nggak ada yang dukung. Emang orang kaya itu yang mau ngangkat batu dari jalan ke sini? Emang orang kaya itu nanti yang akan beli pasir kalau masjid ini dibangun? Emang orang kaya itu juga nanti yang akan cari narasumber atau ngatur jadwal khotib Jumat di sini? Ya enggak kan? Pasti ada hubungan yang saling menguatkan di antara kita. Ya. Loh nanti yang menguasai si fulan, fulana atau siapa gitu ya. Para jemaah kita kuatkan lagi kata atau penjelasan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kita itu yang paling banyak memberikan perhatian kepada orang lain. Ya. Kalau bahasa yang biasa kita dengar itu anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Pinter tapi orang lain gak dapat manfaat dari dia, lalu untuk apa tuh kepinteran? Kaya, terkenal, tapi orang lain gak dapat manfaat, lalu untuk apa tuh terkenal? Ya. Tetangga kita kaya raya, tapi juga tetangga kanan kiri gak dapat manfaat, malah paling dapat baunya masakan enak mungkin ya. Jadi para jamaah sekalian, ayo ini di kesempatan saat ini mumpung sudah mulai kita bangun, kita masukkan kita jadi salah satu anggota yang ingin menjadi anggota bangunan yang kokoh itu.
Kan mesti ada yang jadi pintu, mesti ada yang jadi temboknya, mesti ada yang jadi atapnya, mesti ada yang jadi lantai. Maaf, ada yang sering bersih-bersih di sini. Itu juga luar biasa para jemaah. Mungkin dulu saya juga pernah sampaikan di sini betapa orang yang bersih-bersih itu kalau dia niatnya luar biasa, insya Allah dia akan kayak dulu zaman Nabi itu para jemaah. Ini ilustrasi saja. Dulu zaman Nabi itu ada perempuan yang kerjanya itu bersihkan halaman masjid. Nah, satu saat yang biasa bersih-bersih halaman masjid ini wafat. Tapi wafatnya itu malam hari. Karena malam hari Nabi sudah istirahat, sahabat itu nggak memberitahu Nabi. Ya sudah, disolati kemudian dimakamkan. Berikutnya, begitu Nabi datang lagi ke masjid, perempuan itu kok nggak ada. Lalu tanya para jamaah, kemana perempuan itu yang biasa bersih-bersih? Di sini. Akhirnya dijelaskan oleh sahabat. Oh, beliau sudah wafat ya Rasul. Tapi karena pada saat itu sudah malam, Rasul sudah diperkirakan istirahat, langsung saja kita sholati, kita makamkan. Apa kemudian para jamaah yang dilakukan oleh Nabi? Ini jadi dasar hukum berikutnya pada para jamaah yang punya saudara, punya teman wafat, nggak sempat nyalati, datang ke makamnya Nabi. Jadi makamnya ibu-ibu itu ditanya, di mana? Didatangi, kemudian sholat di situ. Nah, nyalatkan siapa? Ibu-ibu atau nenek-nenek yang biasa membersihkan masjid, yang Nabi pada saat dia wafat nggak sempat nyalati karena Nabi tidak tahu. Udah ya, ini dari yang bersihin masjid. Hukum itu datang. Jadi itu jadi hukum ini. Kalau para jamaah nanti satu saat ada saudaranya misalnya di Aceh wafat, nah, para jamaah nggak sempat nyalati kan, tapi pingin datang ke Aceh, berangkat ke Aceh sudah dimakamkan, datang saja ke makamnya, lalu kemudian sholat di situ. Ada contohnya dari Nabi? Ada. Siapa yang tadi kasusnya itu? Kasus nenek-nenek yang biasa bersih-bersih halaman masjid. Jadi para jamaah, semua kita ini kembali ya, semua kita ini posisinya penting di sini. Ayo kita ngambil peran itu. Loh, saya perannya sebagai jamaah enggak apa-apa. Saya sebagai jamaah datang, nanti ada usulan, Pak, AC-nya kayaknya ada 2, tapi kok ada 4, tapi kok yang nyala cuma 2. Padahal jamaahnya banyak misalnya, usul gitu ya. Atau dijawab sama pengurusnya, iya Pak, kalau kita nyalakan semua nggak ngangkat listriknya, mati. Kan lumayan kita tahu permasalahan di masjid. Ya. Jadi para jamaah, asal semangatnya keikhlasan, kebersamaan itu insya Allah bisa dibentuk. Agar semangatnya keikhlasan, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin dikatakan paling berjasa, yang itu bahaya, bisa merusak amal kita. Apalagi misalnya sempat lalu cerita, masjid ini kalau nggak ada saya, nggak berdiri nih masjid ini, aduh sayang. Jangan sampai itu. Saya pernah ngelola musola, ini ilustrasi. Musola itu para jamaah, itu dulu ada seseorang yang pegang kuncinya. Jadi waktu sholat dia yang buka, dia yang bersihin, pokoknya dia seseorang ini. Sampai orang-orang di situ itu bilang, katakan ini misalnya A ya. Orang-orang jamaah itu bilang,
kalau Pak A itu tidak ada, nanti kayaknya musola ini siapa ya yang ngurus? Delalah kersani Gusti Allah SWT. A ini kemudian nggak ke musola, pergi. Kebetulan ada putranya di Sidoarjo gitu ya, pergi. Nggak ada yang ngurus kelihatan di musola. Kok sampai saat ini musola itu juga jalan. Masih pingin kalau tidak ada A, musola itu nggak jalan. Buktinya jalan. Musola itu Pak dulu itu dibiayai oleh satu orang. Listrik, pokoknya semua ya. Petugas kebersihan, satu orang yang bayar. Sampai sana kemudian muncul kalimat begini, wah, kalau Bapak itu tidak bantu kita, musola ini sudah tutup. Delalah kersane Gusti Allah. Bapak itu tadi bangkrut usahanya, sekarang musola itu masih jalan. Masih kita mau mengatakan kalau tidak ada saya, maka tidak jalan. Sayang para jamaah. Kalau saya tidak melibatkan diri, itu mungkin kalimat yang bagus. Saya akan rugi karena kegiatan ini pasti berjalan. Jadi nggak usah kemudian lalu mengaku atau mengatakan keberlangsungan masjid ini tergantung kepada saya. Jangankan cuma urusan dakwah para jamaah. Dalam Al-Quran itu ada kalimat begini, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Ini kata Allah ya. Kalau ada di antara kalian yang murtad, jadi naudzubillah ya, bukan kita ini insyaallah. Tapi ini ilustrasi saja, tidak bisa tergantung pada satu orang. Kalau ada di antara kalian yang murtad dari agama ini, maka kata Allah, Allah akan datangkan kaum yang kaum itu apa? Cinta pada Allah. Allah juga cinta pada kaum itu. Kaum itu lemah lembut terhadap orang-orang muslim, tegas terhadap kekafiran, dan dia tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jadi para jamaah, saya nggak nakut-nakuti kalau jenengan nggak mau cawe-cawe di masjid ini. Itu bukan masjid ini yang rugi. Yang rugi itu kita. Ya. Loh kok bisa? Karena pasti akan ada orang yang datang. Allah pasti akan utus ada orang yang datang ke sini untuk ngurus masjid. Makanya jangan mundur. Ada kesempatan, ambil. Karena untuk urusan dakwah ini para jamaah, Allah bisa turun tangan langsung. Nah itu sekali lagi para jamaah, itu yang pertama, perkuat perjuangan kita ini, merapikan barisan biar kita dapat kategori cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua para jamaah, ini mumpung Ramadan, yang kedua para jamaah, ketika kita mau jadi aktivis itu, kalau hidup di kampung seperti ini, maka yang perlu kita siapkan itu juga adalah kehidupan keluarga kita. Apa maksudnya Pak?
Apa maksudnya itu? Kira-kira begini para jamaah. Saya hidup di RT. Saya di perumahan sini, di Pondok Maritim. Ya. Tetangga banyak. Di RT saya itu ada pengajian rutin bulanan. Begitu saya hadir di kampung itu dan saya dianggap ustadz sama mereka, sama orang-orang di kampung itu, lalu saya disuruh ngisi setiap bulan. Menurut jenengan ini coba rasakan, mana lebih enak? Ceramah dengan teman satu kampung atau ceramah dengan orang yang di tempatnya jauhan? Itu lebih enak mana kira-kira? Lebih enak yang jauh atau yang di kampung? Hah? Lebih enak yang jauh, Pak. Soalnya teman-teman di kampung itu sudah tahu tek-tekannya. Nih, di kampung saya itu Pak, malam mahat itu masih ada piket Pak. Nih piket nggak datang, kira-kira Pak Ustadz itu akan disuruh, Pak Ustadz ini cuma bisa ceramah, ada kegiatan piket di kampung tidak datang. Itu bisa jadi begitu. Pak Ustadz ini tapi rumah tangganya hancur. Semua tahu orang kampung Pak. Apalagi misalnya anaknya banyak, semua nggak terurus. Itu orang kampung juga ngerti. Makanya yang berat itu. Lah kita ini para jamaah dalam posisi begini. Yang kita perkuat juga keluarga kita. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai di kantor bapak-bapak dikenal hebat, tetapi istri bapak-bapak bilang bapak-bapak gak hebat. Orang di kantor bilang bapak-bapak itu sopan, tetapi istri kita di rumah bilang kita bukan orang yang sopan. Di kantor anak buah kita bilang kita adalah bapak bos yang bijaksana. Di rumah anak-anak kita bilang bapak itu kejam. Penilaian yang lebih sah itu yang mana kira-kira? Apa orang kantor apa orang rumah penilaiannya yang sah? Orang rumah para jamaah. Kenapa? Karena orang rumah yang lebih tahu kita dibanding dengan orang kantor. Orang kantor itu mah tahu kita selama kita satu kantor. Itu pun hampir semua kita pinter moles bagaimana agar kelihatan baik. Dan aslinya itu muncul nanti ketika dalam keadaan capek. Nah itu baru aslinya bisa muncul otomatis. Tapi kalau di rumah kita semua aslinya muncul. Bagaimana tersenyumnya, bagaimana ketawa ngakaknya, bagaimana marahnya, ya. Itu muncul semua. Lah para jamaah, kalau kita ini jadi aktivis masjid nanti insya Allah ya, maka yang perlu kita benahi, perlu kita perkuat juga adalah kehidupan keluarga kita. Itu para jamaah, karena nanti semua itu teman-teman tetangga-tetangga kita itu akan melihat kita. Jadi tetangga-tetangga itu pasti akan nyuntuh. Bagaimana keterlibatan kita di kampung, keterlibatan kita jadi iuran saja, iuran di kampung itu kan ada iuran itu. Itu kalau terlambat 2 bulan atau 3 bulan, nah itu jadi rasa-rasa. Pak Ustadz nggak bayar iuran kampung, menjadi tidak nyaman. Jadi para jamaah sekalian, sesuatu yang maksud saya ketika kita sudah mau tampil,
mau menyiapkan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu ini, ayo kita ciptakan, kalau bahasa Nabi itu adalah baiti jannati. Jadi rumahku itu adalah surga. Bapak Ibu jangan sampai begitu bilang lalu pokoknya kalau nyampe di rumah terasa kayak neraka. Jangan begitulah, ya. Justru ketika nyampe di rumah itulah surga kita. Datang kita dari luar capek-capek, nyampe ke rumah itu surga kita. Itu para jamaah mungkin poin-poin yang maksud saya, di samping kita memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, ya, kita juga memperbaiki hubungan kemanusiaan kita lewat masjid ini, ya, kemudian lewat keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi kita kejar, kita upayakan sungguh-sungguh biar yang mengatakan baik itu istri kita ke kita, biar yang mengatakan bagus itu anak kita ke kita, ya, biar yang mengatakan bapak sabar itu anak kita, yang mengatakan bapak hebat itu istri kita, ya, yang merasakan itu keluarga kita. Karena Nabi kita bilang, ya, khairukum, yang terbaik di antara kalian itu adalah khairukum li ahli, yang terbaik pada keluarganya. Dan Nabi adalah orang yang terbaik pada keluarganya. Mungkin itu para jemaah yang bisa saya sampaikan. Waktu saya sampai pukul 5 atau katanya 5 saat lebih seperempat, kayaknya cukup ya, sudah lebih pukul 5 tapi nggak nyampe 5:15. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan untuk saya dan para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.